Kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD. Nah, untuk GBP USD sendiri sebenarnya kalau kita perhatikan ya dari hasil video yang kemarin itu sesuai dengan yang kita bahas. Yang pertama kita lihat dulu dia berhasil pullback dari level harga 2815 2847. Kemudian dia ke harga 2769 ke 2746 ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan untuk level yang ini itu sudah oke, udah benar. Ini pullback sini terus dia naik lagi. Nah, begitu dia break dari si 28 berapa nih? 2847 ya. 2847 target selanjutnya itu ada di level harga 2990 ya. Atau mulai dari level kalau kita lihat ini 729 ya, atau 29730 sampai 29915. Nah, ini untuk next targetnya dia gitu. Next target ini kalau kita lihat juga dari 4 jam sendiri sebenarnya ini juga udah ada penurunan volume ya, jadi sebenarnya ini sudah mulai mencapai puncak atau titik jenuhnya dia ya untuk naik untuk si GU ini sendiri, tapi tidak untuk kemungkinan dia untuk ngambil dulu retest di zona ini ya, zona hijau, baru dia lanjut turun dengan target harga. Nah, penurunannya itu nanti bisa ke level kalau kita perhatikan ya, terendahnya itu bisa ke sini di 2815 2847 kembali gitu, karena kan ini area breakout dia ya, ini breakout zone dia itu yang nanti akan jadi target selanjutnya dia gitu kalau misalkan dia turun. Nah, ini kalau saya sih pasti akan tunggu konfirmasi ya untuk ambil short sell di daerah sini ya, mungkin di 2661 yaitu udah bisa diambil sampai nanti range harganya itu kurang lebih di sini ya, range harga tuh sampai 2991 ya. Jadi TSL nya tuh kita taruh bisa di atas di atas 30.000 ini kan 30.000 kan resistannya dia. Nah, ini ya nanti SL nya taruh di atas 30.000 gitu. Cuma kan kalau kita lihat untuk saat ini ya, mungkin kalau kalian lihat much better kita tunggu di zona yang 2972 yaitu 2991 karena lebih aman. Kemudian kita lihat lagi ya untuk si GU ini sendiri ya, range yang 2990 ini itu sudah kita bahas juga di beberapa video sebelumnya gitu. Kalau kita perhatikan di sini, area ini adalah area support yang tadinya ya pada tanggal 19 April, kemudian di breakout pada tanggal 22 April ya, dan saat ini menjadi area resisten dia. Jadi bisa dikatakan ini adalah retest breakoutnya dia sendiri gitu loh. Kalau kita taruh SL di atas 130.000 yaitu lebih oke, karena memang posisinya itu tidak mendekati dengan area resisten breakout dia gitu yang saat ini terjadi gitu. Ini toleransinya gitu kalau saya lihat ya. Nah, ini masih tunggu area sell ya kalau untuk GU ini sendiri. Kemudian kalau untuk si indeks dolar atau si USD ini sendiri itu kita masih lihat kalau misalkan dia itu masih akan penekanan turun lagi lebih kuat ya, karena posisinya dia juga untuk pagi hari ini dia ada gap down ya untuk si DXY. Ini gap downnya dia sudah saya tandain juga dan sudah kita bahas di video Excel USD hari ini. Untuk saat ini si USD ini sendiri dia berada di level harga 361.8 atau 388.8 yaitu sekitar 101.3 sampai 101.38. Ini adalah support dari Fibo extensionnya dia gitu. Kemudian untuk support terendah itu ada di Fibo 450 yaitu di 101.1 ya sampai 423.6 itu 101.18 ya. Ini adalah next supportnya dia di sini. Kita akan tunggu ambil area selling point di sini. Kalau untuk buy point ya, kalau untuk buy point sendiri itu kita bisa ambil kurang lebih begitu dia bisa break 30 dengan targetnya itu sekitar sini ya, terdekatnya itu 30-70 ya, 30-70 di sini ya. Nah, di sini 30-70 targetnya. Kemudian target tertinggi itu di 31 ya,
3137 ya. Jadi ada dua target, begitu dia break 30 kita bisa buy dengan target 3070 sampai 3137 ya. Oke ya, itu untuk si GBP USD. Sekarang kita lanjut ke Euro USD sebentar. Oke, ini untuk Euro USD di sini. Nah, untuk Euro USD sendiri ya, ini kemarin kita ada trade ya. Jadi kemarin itu sudah nyentuh TP1 kita ya. Udah nyentuh TP1, kemudian ini dia naik lagi nih. Nah, ini harus diganti lagi nih untuk mappingnya sebenarnya. Karena untuk mapping dari pergerakan Euro ini untuk yang bagian 10.000 ini itu sudah tidak berlaku lagi gitu. Ini kita ganti untuk mappingnya. Kemudian ini juga kita ganti. Oke, kita ganti semua dulu ya untuk mappingnya untuk si Euro USD sendiri. Sekarang kita sambil nyusun mapping ya. Oke, pertama kita lihat dulu ini kan daily-nya dia. Nah, ini kan daily, berarti ini ada resisten daily-nya dia sendiri. Nah, untuk resisten daily itu di 10.408 ya. Kemudian kita turun lagi sampai range harga 10.019 ya, 10.091 di sini. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, untuk si area ini itu sebenarnya lebih mendominasi adalah di 10.916 ya di situ. Kemudian kita turun naik ke 4 jam. Nah, kalau di 4 jam sendiri ini kan kalau kita lihat ya, itu ada sekitar 40 pip ke atas untuk areanya. Ini jadi area resisten daily-nya dia untuk saat ini untuk si Euro USD. Ini bisa dijadikan sebagai area sell zone ya untuk kita, tapi kita masih butuh konfirmasi untuk ambil sell di sini gitu. Nah, kemudian untuk targetnya itu berarti kurang lebih ya, kita lihat dulu supportnya itu ada di sini. Nah, ini jadi support level ya, atau target level resistannya dia itu support dia ya kurang lebih di harga nah, kita ambil dari bagian sini ya. Oke, kita ambil dari bagian sini, itu kurang lebih supportnya di 96 ya, sampai 9838. Nah, ini supportnya. Jadi begitu kita dapat sell zone di sini, kita target utamanya di sini karena ini juga berdekatan dengan area swing low-nya dia di sini gitu. Kemudian target lagi untuk yang next supportnya itu kurang lebih di level harga 8.469 gitu di sini next support. Jadi ini adalah resisten daily. Ya, ini adalah support daily. Ini resisten daily-nya, karena kalau kita lihat ini memang sudah paling tinggi ya. Terakhir disentuh itu di tanggal 14 April. Ya, jadi ini bisa dikatakan support tertinggi ya, untuk resisten tertinggi untuk tahun ini di 2023 gitu. Nah, itu belum bisa di-break, jadi ini bisa jadi area selling point cukup bagus untuk si Euro USD itu sendiri. Nanti next target begitu dia bisa break dari 10.961 ya, 16 ya, itu targetnya itu ada di 11.064 ya, sampai kurang lebih di harga ya tertingginya itu next targetnya di 12.340 gitu ya. Tapi untuk saat ini selama belum bisa break dari resisten ini, kita masih bisa ambil ancang-ancang untuk selling point dulu dengan target di sini ya 964, 965 sampai 983. Lalu ada lagi di 8469 gitu. Ini untuk target utama gitu. Tapi kalau untuk target dekatnya ya, kalian harus lihat dulu resisten terdekatnya kita cukup ambil ya, dari sini cukup ambil sekitar 20 ya atau 30 pip ya. Ini juga ada resisten di sini yang jadi support saat ini. Kemudian ini juga ada ya di sini. Nah, ini bisa dijadikan sebagai area untuk bisa dikatakan sebagai TP1, TP2, TP3 gitu ya. Jadi gitu. Kalau misalkan ambil sell di 10.600-an ya dengan SL di atas
ini di atas ini ya, di atas 10.091 gitu. Ini target utama kita kalau misalkan dilihat dari 4 jam ya, target utama kita itu ada di sini. Ini target yang benar-benar panjangnya ya, itu di sekitar 8.300 sampai 8.500an gitu. Ini target panjangnya. Ini target utama untuk short ya, target utama untuk yang mau hold long term gitu. Jadi ini untuk target scalping di 8.000, di 10.200 ya kan, terus 10.030. Nah ini target scalpingnya kita. Oke, jadi mungkin sekian dari saya untuk Euro USD, karena juga kebetulan si DXY ini juga pullback ya di angka 361.8 gitu. Jadi ada potensi si Euro USD juga akan mengalami pullback sedikit ya, mungkin nanti ke harga 9.065 ya sampai 983, tapi tidak menutup kemungkinan ya, ada baiknya kita juga boleh tunggu nih di area yang tadi kita tandai nih di 10.482 ya, untuk lebih aman ya gitu. Oke, mungkin sekian dari saya untuk analisa intraday ya untuk si Euro USD ya. Kemudian ini saya tambahkan sedikit ya, sebenarnya di sini itu ada zona ya sedikit aja gitu. Nah ini sebenarnya jadi zona resisten dia juga ya, tapi memang ini bukan yang support yang resisten major atau gimana banget. Ini minornya dia ya, kalau kita lihat di sini sedikit patahan. Nah ini sebenarnya juga bisa menahan harga gitu, cuma memang agak riskan kalau kita mau ambil di sini gitu. Jadi much better kita tunggu di 10.482 aja gitu ya. Oke, jadi mungkin sekian dari saya untuk si Euro USD sama GBP USD hari ini ya. Kita akan tunggu juga nanti untuk info lebih lanjut mengenai news hari ini, karena hari ini ada news mengenai CPI gitu. Ini juga CPI sudah saya bahas juga di video XAU USD, jadi kalian bisa tonton aja di XAU USD analisa hari ini ya, tanggal 12 Juli. Oke, mungkin sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.